Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama dari nama-nama Allah yang terindah, Asmaul Husna. Barang siapa yang ihsa, itu menghitungnya, menghafalnya dan memahaminya serta mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Maka dituntut bagi kita untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahami kandungan dari makna-makna tersebut dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Jadi antara bentuk pengamalan dengan nama-nama tersebut adalah berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang terindah dan berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan konsekuensi dari agar kita bisa berdoa dengan nama-nama Allah tersebut, kita harus memahami apa kandungan makna tersebut sehingga kita bisa tepat membawakan nama Allah tatkala kita bermunajat kepadanya. Di antara sekian banyak nama-nama Allah adalah Al-Latif, yang artinya adalah maha halus, maha lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sekitar 7 kali nama Allah Al-Latif. Yang dimaksud dengan Al-Latif, para ulama menyebutkannya di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga diikuti oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, berputar pada 4 makna Al-Latif. Yang pertama, Al-Latif adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tipis, perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang pelik. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan agama kepada seorang hamba dengan cara-cara yang tidak dia sadari, dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang lembut. Makna yang ketiga dari Al-Latif, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba dari keburukan-keburukan dengan cara-cara yang dia tidak sadari, dengan cara-cara yang lembut, karena dialah Al-Latif, maha lembut. Dan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan cara-cara yang samar, yang tidak disadari oleh sang hamba tersebut. Inilah 4 makna yang disebut oleh para ulama kembali kepada makna Al-Latif. Adapun makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yaitu maha mengetahui segala sesuatu perkara-perkara yang pelik dan tersembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan Luqman kepada putranya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai putraku, sungguhnya amal perbuatanmu sekecil apapun, sekecil biji sawi, kau sembunyikan dalam sebuah batu atau kau lemparkan di ruang angkasa di langit atau kau benamkan dalam bumi, Allah akan mendatangkan amalan itu semua. Innallaha latifun khabir." Kenapa? Karena ia adalah Maha Al-Latif, dia Maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, maka Allah akan mengetahui. Kenapa? Karena kaidah Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Allah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada satupun di alam semesta ini sekecil apapun benda itu kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita berbicara tentang manusia, bahkan hewan-hewan, bahkan benda-benda mati, semua ciptaan Allah dan Allah tahu tentang itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para hewan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya dan Allah mengetahui mustaqarraha. Allah tahu di mana tempat tinggalnya. Apakah di bumi, apakah di daratan, apakah di dasar lautan, apakah dalam lubang. Allah tahu mustaqarraha wa mustawdi'aha, dan Allah juga mengetahui kemana dia pergi, kemana dia kembali. Sebagian ahli tafsir mengatakan mustawda'aha maksudnya adalah Allah mengetahui di rahim sebelum hewan tersebut keluar dari induknya. Allah mengetahui tentang hewan. Demikian juga
tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Daun dimanapun berada daun tersebut, di hutan belantara manapun, ya, kalau jatuh Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan daun tersebut. Kalau Allah mengetahui tentang hewan, selak-beluknya, dengan perinciannya, Allah tahu dengan detail tentang tumbuhan, dan mereka bukan mukallaf, tidak dibebani dengan syariat. Bagaimana lagi dengan manusia? Maka Allah tahu betul tentang apa yang kita lakukan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mata kita. Alam naj'al lahu ainain? Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata? Wa lisana wa syafatain, kami jadikan bagi dia lisan dan bibirnya. Allah ciptakan mata kita. Maka apa yang pun kita lihat Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu lirikan mata. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Tatkala seorang melirik kepada perkara yang haram, Allah mengetahui. Lisan Allah yang ciptakan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan kecuali tercatat oleh malaikat, dan Allah yang telah menciptakan hati kita. Allah mengetahui isi relung hati kita. Allah tahu apa yang berputar di hati kita. Apakah riya, apakah sum'ah, apakah sombong, apakah angkuh, apakah tawadhu, apakah husnuzan, niat yang baik, niat yang buruk. Semuanya Allah ketahui. Kenapa? Karena dia Al-Latif, Maha mengetahui, Maha lembut, Maha mengetahui perkara-perkara yang pelik, yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini makna yang pertama, Al-Latif, Maha mengetahui perkara-perkara yang pelik. Yang kedua di antara makna Al-Latif adalah Allah Subhanahu wa taala membawakan kemaslahatan dunia atau kemaslahatan agama kepada seorang hamba tanpa dia sadari. Kemaslahatan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah berikan dia jalan keluar, solusi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Semakin dia bertakwa, Allah semakin latif kepada dia. Allah semakin berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kita tahu rizki di hadapan kita ada dua model. Ada rizki yang sudah kita sangkakan. Gaji misalnya tiap bulan kita tahu tanggal sekian kita terima gaji. Ya, kita tahu setiap kita jualan biasanya sekian untungnya setiap hari. Rizki yang sudah kita sangkakan, rizki yang sudah kita perkirakan. Namun di sana ada rizki yang datang tanpa kita duga, tanpa kita planning terlebih dahulu, tanpa kita rencanakan terdahulu. Ternyata rizki tersebut bisa jadi lebih banyak, lebih besar daripada rizki yang sudah kita planningkan. Dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Latif. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemaslahatan agama kepada seorang dengan cara-cara yang tidak dia sadari, dengan cara-cara yang tidak dia sangka-sangka. Allah berikan dia kemaslahatan agama. Tahu-tahu dia bertemu dengan seorang, orang itu soleh, tahu-tahu dia ajak pengajian, tahu-tahu dia dapat hidayah. Tahu-tahu dia bergaul dengan seorang yang baik, tahu-tahu dia menikah dengan istrinya pertama kali ikut pengajian, akhirnya dia pun dapat hidayah. Banyak cara-cara yang tidak disadari oleh seorang, bahkan terkadang seorang dapat hidayah gara-gara supirnya. Banyak Allah berikan hidayah kepada seseorang. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nikmat agama yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi, Allah tutup dengan firman-Nya, "Innallaha kana latifan khabira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu." Dan seterusnya sampai Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah, wahai istri-istri Nabi, Allah berikan mereka kenikmatan. Mereka menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kenikmatan agama yang luar biasa. Mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bagaimana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Allah berikan mereka kenikmatan tanpa mereka sadari. Kemudian Allah perintahkan mereka, Allah larang mereka demi kebaikan mereka. Kata Allah, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i taqaitun." Wahai istri-istri Nabi, sungguhnya kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian melembutkan perkataan kalian di hadapan lelaki yang bukan mahram kalian. Fa yatma alladhi fi qalbihi marad, maka lelaki yang punya penyakit akan berhasrat kepada kalian.
wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kata-kata yang wajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata, dan seterusnya. Hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian keluar seperti berhias seperti wanita-wanita jahiliyah. Allah larang para istri Nabi untuk keluar berhias, keluar seperti wanita-wanita jahiliyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Dan bacalah dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah latifan khabira, sungguhnya Allah Maha Latif kepada kalian. Ini banyak tidak disadari oleh kaum wanita. Nasihat kepada istri-istri Nabi berlaku kepada para wanita secara umum. Allah larang mereka untuk berkata-kata lembut di hadapan lelaki. Allah larang mereka untuk mendayu-dayu tatkala berucap dengan lelaki lain. Allah larang mereka untuk keluar dari rumah, tapi mereka menyangka kemaslahatan mereka dengan keluar dari rumah. Mereka menyangka kebahagiaan mereka dengan meninggalkan rumah-rumah mereka. Allah suruh mereka untuk baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun mereka menyangka bahwasanya kemaslahatan agama mereka dengan nonton sinetron, dengan baca berita-berita artis. Dan selanjutnya, mereka tidak tahu bahwasanya Allah Latiful Khabir. Allah ingin kebaikan bagi mereka, namun mereka tidak mau. Oleh karenanya para ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agamanya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki tanpa mereka sadari. Di antara makna Al-Latif, itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan keburukan dari seorang dengan cara-cara yang tidak dia sadari. Betapa sering orang terhindar dari keburukan, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kebaikan bagi dia. Dia ingin menerjang kepada sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tapi Allah palingkan. Berapa banyak orang ingin menang dalam pilkada, ingin menjadi pejabat, tapi Allah bikin dia kalah. Dia tidak tahu kalau dia jadi pejabat mungkin dia terjerumus dalam hal-hal yang haram. Dia tidak mampu menjalankan amanah bangsa. Dia tidak mampu menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu. Betapa banyak orang masuk dalam perdagangan ternyata gagal, ternyata rugi. Dia tidak tahu kalau dia untung, mungkin dia akan menjadi sombong, menjadi angkuh, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Allah ingin hindarkan dia dari keburukan. Betapa banyak orang, semakin sorot, semakin rendah, semakin kurang keuntungannya. Kenapa? Kalau dia semakin banyak keuntungannya, kemudian dia memulai membuka usaha-usaha yang lain, dia akan terjerumus dalam riba. Maka Allah buat dia menjadi rugi agar dia tidak terjerumus dalam riba. Allah menghindarkan dia dari keburukan-keburukan tanpa dia sadari. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku keuntungan, berilah aku keberhasilan. Allah bikin dia tidak berhasil, padahal dia minta keberhasilan. Karena Allah ingin jauhkan dia dari keburukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan keburukan dari Nabi Musa alaihissalam dan ibunya dengan cara-cara yang halus yang tidak disadari oleh Nabi Musa dan tidak disadari oleh ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Musa berdoa kepada Allah minta diberi kemudahan agar bertemu dengan Firaun, bisa berdakwah kepada Firaun, kata Allah Subhanahu wa taala, qala laqad utita su'laka ya Musa, sungguh aku telah mengabulkan permintaanmu hai Musa, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh aku pernah memberikan engkau nikmat pada kesempatan yang lain. Kapan? Waktu kau masih kecil, kau tidak ngerti tentang kebaikan, tentang keburukan. Tapi aku palingkan engkau dari keburukan wahai Musa. Idh auhayna ila ummika ma yuha, anikdi fihi fit tabuti fakdi fihi fil yammi, falyulqihil yammu bis-sahil. Kata Allah, tatkala aku perintahkan ibumu untuk meletakkan engkau tatkala masih bayi di dalam sebuah keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Ini semua keburukan. Kelihatannya buruk, kelihatannya susah. Tapi ternyata Allah ingin malingkan keburukan, menjauhkan keburukan dari Nabi Musa dan ibunya. Seandainya Nabi Musa dan ibunya tetap di rumahnya, akan ditangkap, mungkin akan disiksa oleh pasukan Firaun. Tapi Allah ingin kebaikan bagi Musa dan ibunya dari cara-cara yang mereka tidak sadari. Kelihatannya kalau diletakkan bayi di tengah sungai Nil, akan tenggelam bayi tersebut. Ternyata Allah punya rencana lain. Oleh karenanya betapa sering kita ini dijauhkan dari keburukan dan kita tidak sadari. Saya punya kawan, dia ingin naik pesawat. Waktu kejadian pernah kasus, dia naik pesawat terlambat, dia macet. Begitu dia datang, pesawat sudah terbang, kemudian meledak di atas. Allah palingkan dia dari keburukan. Ada seorang, dia ingin pulang ngantar temannya ke bandara, kemudian ternyata macet. Sampai di sana ternyata pesawat delay. Harusnya dia bisa pulang ke rumah 2 jam sebelumnya, ternyata dia terlambat pulang ke rumah 2 jam. Ternyata waktu dia pulang, ada pencuri masuk di rumahnya kemudian mencuri emasnya. Dia mengatakan, seandainya tadi saya tidak terlambat, mungkin saya bisa menyelamatkan emas saya. Dia tidak tahu. Maka ada yang tegur sama dia, tetangganya. Kamu tidak tahu. Apakah pencuri kalau masuk di rumahmu berbuat baik kepadamu? Ya.
akan mencium kepalamu? Tentunya tidak. Dia akan bunuhmu. Lebih baik hartamu hilang daripada nyawamu hilang. Dia tidak tahu itu cara Allah untuk memalingkan dia dari keburukan. Yang keempat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna Al-Latif, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang dengan cara-cara yang tidak disadari oleh seseorang. Dan ini contoh yang sangat nyata adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di akhir kisahnya dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nadhaba syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha." Kata dia, "Ya ayahanda, inilah takwil tafsir dari mimpiku. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membawakan berbagai macam kenikmatan kepadaku. Allah keluarkan aku dari penjara dan Allah datangkan kalian dari kampung tinggal bersamaku. Innallaha latif, sungguhnya Allah Maha Latif. Allah Maha Lembut. Cara yang begitu halus, pelan demi pelan, tapi pasti menuju kepada tingkat yang tinggi." Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diberikan perkara-perkara yang dia benci. Ternyata tujuannya adalah kebahagiaan. Dia dibuang dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Perkara yang dia benci. Kemudian dijadikan budak, dijual dengan harga yang murah. Kemudian jadi pembantu, kemudian dipenjara. Subhanallah, dipenjara. Semuanya keburukan. Dirayu oleh wanita. Kemudian dipenjara, diperpanjang lagi penjaranya. Tatkala Allah ingin merubah itu semuanya, Allah cuma kirim mimpi kepada kepala sang raja. Sang raja mimpi itu akhirnya sebab menjadikan Nabi Yusuf menjadi menteri di negaranya. Lihatlah, musibah, tambah musibah, tambah musibah, tambah musibah, sama dengan kebahagiaan. Betapa sering orang terkena musibah dan musibah dan musibah. Dia tidak tahu bahwasanya Allah ingin meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ini yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita pun di dunia, betapa sering kita terkena perkara yang kita tidak suka. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari penderitaan ini. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesulitan ini." Dan Allah tidak angkat penderitaan tersebut. Allah biarkan kita terus dalam kesulitan tersebut. Kenapa? Karena Allah tahu dengan cara itu maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengetahui makna Al-Latif, Allah Maha Lembut, Allah Maha Halus, maka ada beberapa ayat yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita berhati-hati dalam bersikap, dalam melihat, dalam berucap, dalam mendengar, dalam merenungkan apa yang terbetik dalam hati kita, karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan, perbuatan hewan, tempatnya di mana, tinggalnya di mana, rezekinya bagaimana. Kalau benda-benda mati, kalau tumbuhan, Allah tahu bagaimana lagi dengan kita. Yang pertama, yang kedua, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Tuhan kita Latif, sering memberikan kepada kita kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak kita sangka-sangka. Terlalu sering, terlalu banyak. Bahkan perkara-perkara yang kita tidak suka, ternyata di balik perkara-perkara yang tidak kita sukai tersebut banyak hikmah dan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian kita berusaha berdoa dengan nama Allah tersebut. Kita mengatakan, "Ya Latif ultuf bina, Ya Latif ultuf bi." Ya Allah, bersikaplah lembut kepadaku. Datangkanlah kebaikan-kebaikan kepadaku tanpa aku sadari. Jauhkanlah aku dari keburukan-keburukan tanpa aku sadari. Kita mengatakan, "Ya Latif ultuf bi, Ya Latif ultuf bi." Demikian, semoga bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.